Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Kristi sebagai host di acara webinar ini. Sebagai salam sapa saya akan memberikan satu buah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa ke Kampung Bali. Kami ucapkan selamat datang. Mari tambah ilmu di berbagi. Selamat bergabung untuk para bunda di acara berbagi, berbincang bersama ahli gizi yang dipersembahkan oleh tim gizi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Hari ini kita akan bahas bareng tema mengenai tips pantau tumbuh untuk anak-anak dan juga untuk MPASI di era new normal ini. Nah, kenapa sih akhirnya tim gizi Puskesmas Tanah Abang mengangkat tema ini? Karena selama ini kita tahu ya, di era pandemi ini saat ini, Posyandu Balita tutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Sehingga pasti ada rasa khawatir nih di hati bunda masing-masing mengenai kesehatan si kecil. Udah berapa sih berat badannya, udah berapa sih tinggi badannya, kemudian itu udah termasuk normal atau masih kurus. Nah, belum lagi di wilayah Kecamatan Tanah Abang ini merupakan salah satu wilayah dengan kasus positif tertinggi di DKI Jakarta. Dari data surveillance tim gizi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, ada 377 kasus positif per tanggal 30 Juni 2020. Dan 7 diantaranya itu adalah balita. Nah, vaksin COVID-19 pun belum ditemukan nih sampai sekarang. Jadi, buat para bunda, yuk kita bantu untuk daya tahan tubuh si kecil ini bisa meningkat. Kita pantau berat badan dan juga tinggi badannya, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, selama 2 jam ke depan, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga MPASI untuk si kecil. Mohon untuk setiap peserta ini bisa di-mute audionya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom chatnya. Nggak berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke webinar ini. Nah, nanti akan dipandu oleh moderator rekan saya, yaitu Ajeng Dwiyanti. Ya, kepada Ajeng, saya persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ajeng Dwiyanti, AMDGZ, tugas gizi dari Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Terima kasih Kakak Sarah perkenalannya. Nah, gimana nih? Udah pada siap belum terima materi? Nah, untuk pertama, mungkin saya akan membacakan CV dari pembicara pertama nih. Yang akan menjadi pembicara pertama kita hari ini adalah Putri Ayuning Tias AMDGZ, lulusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada tahun 2013, dan pernah bekerja di Eka Hospital BSD dari tahun 2013 sampai 2017, dan bergabung di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, untuk sekarang, Kak Putri, saya biasa manggilnya Kak Putri, bertugas di Puskesmas Kelurahan Petamburan. Gimana Kak Putri?
Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Sepertinya tadi ada kesalahan Ada koneksi sedikit ya. gangguan ya. Sudah siap, Kakak Putri? Oke, sudah siap aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Ajeng, nama saya Putri. Sekarang saya bertugas di Puskesmas. Yang kita ketahui ini akibat dari adanya pandemi COVID-19, semua warga diharapkan tetap di rumah saja, ya, dan kegiatan yang banyak sementara ditunda pelaksanaannya untuk menghindari risiko penularan COVID-19. Nah, Posyandu Balita ini adalah wadah bagi masyarakat yang memiliki balita untuk memantau bingung bagaimana caranya supaya tetap bisa memantau pertumbuhan balita saat posyandu sementara sedang ditutup. Dia akan menjelaskan bagaimana caranya memantau pertumbuhan balita di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Next. Kebijakan IDAI dalam merawat anak selama COVID-19, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tetap tinggal di rumah dengan memperhatikan protokol kesehatan, imunisasi dan pemberian kapsul vitamin A, jangan lupa harus terus diberikan, monitor tumbuh kembang anak di rumah, lihat dan awasi anak selama bermain dan mungkin usahakan tidak berinteraksi dengan orang asing, ya. Bila anak sakit segera bawa ke puskesmas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi Bunda, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, ukuran fisik, dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Hal yang diperhatikan dalam pemantauan pertumbuhan adalah berat badan atau gizi ini biasanya dinilai dari beberapa indeks, yaitu ada berat badan per U, ya, BBP menurut umur, kemudian PB per U. PB per U adalah panjang atau tinggi badan menurut umur. Kemudian ada lagi yaitu BB per TB, yaitu berat badan dibandingkan dengan panjang badannya. Nah, ada lagi adalah IMT per U, atau indeks massa tubuh menurut umur. Next. Lagi yang pengukuran. Nah, oke. Harus dilakukan tiap bulan ya Bunda ya. Sebelumnya. Nah, di mana setiap bulannya berat badan anak ini harus meningkat dan berada di pita hijau pada grafik pertumbuhan. Sebelum melakukan pengukuran berat badan, ada beberapa peralatan yang dibutuhkan, yaitu timbangan badan,
kita lebih menyarankan menggunakan hasilnya lebih akurat. Nah, persiapan sebelum melakukan pengukuran berat badan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah letakkan timbangan di permukaan yang rata dan keras. Ya, jadi misalnya lantai kayu atau ubin. Hindari sebisa mungkin meletakkannya di permukaan berkarpet tebal atau tanah berumput, jangan di permukaan yang seperti itu karena tidak datar. Ya, pastikan timbangan menunjukkan angka 0 sebelum melakukan penimbangan. Yang ketiga adalah anak memakai pakaian seminimalis mungkin. Jadi pastikan anak tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian bayi. Nah, kita sarankan untuk membuka semua baju dan popok, ya, bisa dalam keadaan panjang karena akan hasilnya lebih akurat. Next. Yang belum bisa berdiri dan yang sudah bisa berdiri. Kalau untuk anak yang belum bisa berdiri, ya, saat pertama kali pastikan anak itu sebisa mungkin dalam kondisi ini ya, anteng, tidak rewel. Nah, kita lihat nih timbangannya sudah di angka 0 atau belum, ya. Orang tua ini naik ke timbangan dengan menggendong anak tanpa alat gendong. Ya, dan berdiri tepat di tengah timbangan. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi si anak ditimbang bersama orang tuanya tanpa menggunakan alat gendong, ya. Orang tua dan anak berdiri tepat di tengah timbangan. Pastikan orang tua berdiri dengan posisi badan yang tegak, mata kepala lurus ke depan, kaki tidak menekuk, dan mengurangi gerakan tubuh. Geser yang tadi gambarnya. Setelah orang tua berdiri dengan benar, timbangan akan menunjukkan angka yang pas. Biasanya ditandai kalau timbangan yang pegas itu jarumnya sudah diam, tidak bergerak-gerak lagi. Kalau untuk timbangan digital, angka itu sudah berkedip atau tidak berubah. Nah, catat berat badan orang tua saat menggendong anak. Ulangi proses pengukuran. Kali ini hanya orang tuanya saja tanpa menggendong anak. Lalu catat berat badan orang tua. Untuk mengetahui berat badan anak adalah dengan cara berat badan orang tua saat menggendong anak dikurangi dengan berat badan orang tua tanpa menggendong anak. Catat berat badan anak pada grafik buku KIA dan laporkan ke Posyandu. Next. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Kita beralih ke cara pengukuran berat badan anak yang sudah bisa berdiri. Cara pengukuran berat badan anak yang sudah berdiri itu saat timbangan sudah di angka 0, minta anak berdiri tepat di tengah-tengah timbangan, ya. Pastikan anak berdiri dengan posisi badan yang tegak, mata kepala lurus ke depan, kaki tidak menekuk dan mengurangi gerakan tubuh agar hasil penimbangan akurat.
Setelah anak berdiri dengan benar, timbangan akan menunjukkan angka yang pas. Ya, untuk timbangan pegas, jarumnya sudah diam, dan untuk timbangan digital biasanya angkanya sudah berkedip atau tidak berubah lagi. Catat berat badan anak pada grafik buku KIA dan laporkan ke Kadar Posyandu. Ya, next. Pengukuran, ya ini penjelasannya tadi, next. Oke. Nah, pengukuran panjang atau tinggi badan ini biasanya menandakan ketercukupan gizi anak saat dalam kandungan atau gizi di masa lampau. Dapat terlihat nih di kondisi panjang badan anak saat ini. Panjang atau tinggi badan anak setidaknya dilakukan sebanyak 2 kali selama setahun. Ya, panjang badan didapatkan dengan posisi terlentang untuk anak yang usianya 0 sampai 24 bulan atau yang belum bisa berdiri tegak. Sedangkan tinggi badan untuk anak usia di atas 24 bulan atau anak yang sudah bisa berdiri tegak. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak sesuai dengan usianya, harus dilakukan pengukuran secara akurat dan melihat grafik Z-score. Next. Nah, yang kita ketahui bahwa kalau untuk mengukur tinggi badan anak itu ada 2 kondisi. Normalnya untuk anak usia 0 sampai 24 bulan diukur dengan kondisi terlentang. Ya. Dan untuk anak usia di atas 24 bulan biasanya dilakukan berdiri. Namun jika kondisi pengukuran berbeda, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Ya. Untuk anak usia 0 sampai 24 bulan, apabila diukur dengan posisi berdiri, ya, maka hasil pengukurannya harus ditambahkan 0,7 cm. Sedangkan untuk anak misalnya di usia di atas 24 bulan atau di atas 2 tahun, namun belum bisa berdiri, maka diukur tinggi badannya dengan posisi telentang, harus dikurangi 0,7 cm. Untuk mengukur panjang badan anak usia 0 sampai 24 bulan, kita memerlukan beberapa peralatan. Di antaranya adalah pita meteran kain atau meteran baju, ya, penggaris atau alat berbentuk panjang dan pipih, bisa seperti kayu yang lurus dan sebagainya, pensil atau pulpen untuk mencatat. Nah, persiapan sebelum melakukan pengukuran panjang badan, yang pertama kita harus mencari bagian rumah dengan permukaan keras dan rata. Misalnya nih ada lantai, bisa, atau di meja kayu, dan lain-lain agar anak bisa diukur dengan posisi lurus. Lepaskan sepatu, pakaian yang kebesaran, dan hiasan rambut atau apapun yang dikenakan supaya tidak mengganggu hasil pengukurannya. Sebaiknya pengukuran lebih mudah dilakukan oleh 2 orang. Jadi kalau misalnya di rumah nih, Bunda pengen mengukur panjang badan anaknya, bisa minta bantuan misalnya sama suami atau misalnya dengan neneknya, bisa seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau mengukur, ada posisi-posisi yang harus diperhatikan. Next. Nah, posisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita hanya sendiri memang agak sedikit kesulitan, minimal dilakukan dengan 2 orang. Yang pertama, pastikan anak dalam keadaan tenang, ya, dan baringkan anak di permukaan keras yang rata dengan bagian kepala menempel ke tembok. Ya, ini sebagai istilahnya dasarnya. Nah, kemudian pegang kepala anak dari kedua arah telinga, ya, dan kaki anak
agar posisi tubuh anak berbaring lurus. Jadi satu orang, misalnya ibunya, sambil anaknya supaya tenang diajak berbicara, memegang bagian kepalanya, kemudian bapak yang membantu untuk mengukur, memegang bagian tubuh kaki anak, ya, sambil nanti mengukurnya. Gunakan alat berbentuk pipi, misalnya seperti penggaris, untuk mengukur panjang anak pada permukaan tempat berbaring. Ya. Arahkan penggaris menyentuh bagian telapak kaki dan membentuk sudut 90 derajat dengan permukaan berbaring. Nah, fungsinya sebenarnya kenapa harus ada penggaris atau alat yang lurus sebagai pembatas di kakinya, agar hasil yang dibaca segaris lurus dengan mata pembaca dan kakinya. Ya, kadang kalau misalnya kita mengira-mengira saja, perbedaan 0,1 cm pun akan mempengaruhi penilaian status gizi. Nah, bisa setelah itu diberi tanda pada permukaan tempat berbaring, ya, tepat pada posisi penggaris yang sudah orang tuanya ukur sebelumnya. Pindahkan anak dari posisinya, lalu ukurlah panjang pada permukaan tempat berbaring yang sudah ditandai dengan meteran. Catat tinggi anak pada grafik buku KIA dan laporkan ke Posyandu melewati kader. Next. Ya, next. Ini tadi penjelasannya. Kita beralih ke cara pengukuran tinggi badan usia 25 sampai 60 bulan. Ya, untuk peralatan yang dibutuhkan sama seperti usia di 0 sampai 24 bulan, ada pita meteran, penggaris, kemudian ada pensil. Persiapannya sebelum melakukan pengukuran biasanya kita mencari bagian rumah yang berlantai. Ya, dan berlantai rata dan berdinding tegak. Ya, agar anak dapat berdiri dengan tegak lurus. Lepaskan sepatu, pakaian yang kebesaran, dan hiasan rambut atau apapun yang dikenakan anak yang bisa mengganggu hasil pengukuran. Nah, ini contoh posisi mengukur tinggi badan anak usia 25 sampai 60 bulan atau anak yang sudah berdiri tegak. Ya. Nah, mintalah anak berdiri dengan kaki yang lurus dan sejajar dengan tubuh si anak, di mana kepala, bahu, kemudian bokong, dan tumit menempel di dinding. Ya. Pastikan anak posisi lengannya berada di samping dan bahu sejajar. Pandangan anak juga harus lurus ke depan. Ya. Gunakan alat berbentuk pipi seperti penggaris untuk mengukur tinggi anak pada dinding. Ya. Di mana kita mengarahkan penggarisnya menyentuh bagian kepala paling atas dan membentuk sudut 90 derajat dengan dindingnya. Beri tanda pada dinding tepat pada tingginya penggaris yang sudah orang tua ukur sebelumnya. Minta anak berpindah dari posisinya, lalu ukurlah tinggi pada dinding yang sudah ditandai dengan meteran. Gunakan tempat atau dinding yang sama untuk mengukur tinggi badan selanjutnya sebagai pembanding penambah tinggi. Catat tinggi anak pada grafik buku KIA dan laporkan ke Kadar Posyandu. Nah, ini ada catatan nih. Kita harus pastikan pada saat membaca hasil mata pengukur harus tegak lurus sejajar dengan hasil pengukurannya. Karena kadang kalau misalnya kita melihat dari atas atau dari bawah itu tidak tepat pengukurannya sehingga akan mempengaruhi penilaian status gizinya. Lalu next. Putri, maaf 5 menit lagi. Oh ya. Okay. Apabila di rumah tidak ada alat ukur ya, memang tidak semua keluarga nih memiliki alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran berat badan dan panjang tinggi badan. Maka dari itu orang tua dan kader harus saling berkomunikasi untuk tetap memantau pertumbuhan balitanya. Nah, ini biasanya kita bisa melakukan
kerjasama antara kader dan warga dan petugas kesehatan. Kita bisa melakukan pendataan kepemilikan alat ukur bertujuan agar kader dapat mengantisipasi bisa melewat telekomunikasi atau online, kader mendata keluarga yang tidak memiliki peralatan untuk mengukur berat badan dan panjang badan. Atau warga melaporkan mandiri ke kader posyandu bahwa di rumah tidak ada timbangan badan. Penyediaan alat ukur mandiri bagi keluarga yang mampu dapat menyediakan timbangan badan secara mandiri. Sebenarnya ini timbangan bisa digunakan untuk sekeluarga ya, tidak hanya untuk balitanya saja. Jadi manfaatnya banyak. Kalau misalnya untuk pita ukur dapat dijangkau dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu harganya sekitar 2.000 sampai 5.000. Atau kita memanfaatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya ada warga yang tidak mampu, kita bisa meminjamkan warga yang memiliki alat ukur untuk dipinjamkan selama beberapa bulan ke depan. Dan pastikan sebelum atau sesudah pemakaian dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, next. Nah, cara lainnya apabila di rumah tidak ada alat ukur dan tidak ada juga yang bisa dipinjamkan, kita itu yang pertama adalah memang sebenarnya penimbangan yang baik adalah dengan menggunakan alat yang sudah pasti, yaitu alat timbangan dan pengukuran tinggi badan dengan alat tadi meterline dan sebagainya. Nah, tapi kalau tidak ada sama sekali, lantas bagaimana caranya? Kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya ketika anak sekalian berkunjung ke tenaga kesehatan untuk imunisasi atau kebetulan anaknya sedang berobat, kita bisa melakukan memantau dengan menimbang berat badan dan tinggi badan pada saat kondisi tersebut. Dari lingkar lengan juga bisa diketahui. Nah, lingkar lengan ini bisa menggunakan pita ukur atau dengan meterline. Kalau untuk ukuran lila yang menandakan anaknya gizi kurang adalah 11,5 sampai 12, kurang dari 12,5. Untuk anak yang gizi buruk, jika ukuran lingkar lengannya kurang dari 11,5 cm. Nah, nggak ada juga alatnya, semuanya nggak ada. Nggak bisa juga misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit, bagaimana kita memantaunya bisa dengan cara pengukuran pakaian. Misalnya anaknya yang pakaiannya menyempit atau digendong terasa lebih berat atau lebih enteng, itu bisa menandakan pertumbuhan si anak. Nah, kalau untuk pengukuran tinggi badan, apabila tidak ada meterline dan sebagainya, bisa dengan cara memberi tanda pada dinding atau pada lantai, ya, dan gunakan di posisi yang sama untuk bulan berikutnya. Gitu. Sebenarnya memang istilahnya itu tidak akurat, tapi kita bisa memantau pertumbuhannya. Nah, next. Nah, ini cara maaf 1 menit lagi. Nah, ini cara pengukuran. 1 menit lagi. Pengukuran lila. Caranya begini. Yang pertama adalah untuk cari ujung bahu sang anak, ya. Kemudian setelah itu kita mencari ujung sikunya. Di antara ujung bahu dan ujung siku ini taruh pita, kemudian cari titik tengahnya. Setelah itu dari titik tengah tersebut itulah kita memberikan tanda untuk pitanya dilingkarkan ke bagian lengan yang sudah diberi tanda titik tersebut. Kita baca alat ukurnya berapa sentimeter yang dihasilkan dari lingkar lengan tersebut. Pastikan tidak terlalu kencang atau tidak terlalu kendor agar istilahnya pengukurannya akurat. Lanjut. Nah, ini untuk KMS ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan mengenai pertumbuhan, istilahnya tidak lengkap kalau tidak membahas KMS. KMS ini adalah bentuk cara ibu untuk memantau pertumbuhan anak. Ya. Next.
Tanda anak sehat itu biasanya berat badan naiknya sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS, anak bertambah tinggi, dan kemampuan bertambah sesuai umur. Lalu, anak juga jarang sakit. Next. KMS itu ada 2 jenis ya, ibu-ibu. Ada yang untuk laki-laki yang berwarna biru, dan ada yang perempuan itu biasanya berwarna merah muda. Next. Kalau di dalam KMS itu ada grafik, ya. Grafik ini menandakan setiap warnanya berbeda-beda. Untuk kuning bagian atas berat badan anak berlebih, ya. Hijau itu menandakan berat badannya normal. Kuning di bagian bawah berat badannya kurang. Kalau di bawah, yang paling bawah itu yang dikasih tanda panah merah adalah berat badan di bawah garis merah. Berarti berat badan anaknya sangat kurang dan memang itu harus dalam kondisi sudah dilakukan penanganan oleh tenaga kesehatan. Next. Nah, ini caranya membaca grafik KMS ya. Jadi ibu-ibu harus tahu nih Bunda bagaimana cara membaca KMS agar kita juga bisa memantau pertumbuhan balitanya. Di kategori sebelah sini adalah umur ya. Kemudian untuk yang di bawahnya adalah bulan penimbangan. Misalnya nih anaknya lahir di bulan Februari, maka di bulan Februari ini ya kita menulisnya di bawah angka 0 ini adalah bulan Februari. Kemudian di angka 1 ini di bulan berikutnya yaitu Maret. Nah, untuk berat badan yang di sebelah sini ini adalah untuk mengisi hasil ukur berat badan anaknya. Nah, kalau KBM itu adalah kenaikan berat badan minimal. Nah, ini adalah yang menjadi panduan ibu agar mengetahui berat badan anaknya itu sudah mengikuti pertumbuhan yang baik atau tidak. Nah, untuk setiap bulannya biasanya berubah-ubah dan semakin bertambah usia, maka penambahan berat badannya kadang malah justru lebih mengecil. Nah, kita lihat nih di usia dari 0 ke 1 yang harus naik adalah 800 gram. Dan untuk dari bulan 1 ke bulan kedua adalah 900 gram dan seterusnya. Nah, di bawahnya adalah N per T. N per T ini artinya adalah naik atau tidaknya berat badan anak Bunda. Nah, tapi bukan berarti misalnya lantas sudah naik 100 gram, Bunda katakan naik, tidak. Jadi harus mengikuti KBM yang ada. Next. Nah, ini tadi contoh cara pengisiannya ya, yang sudah diisi. Ya, misalnya di sini ada grafiknya juga. Ya, kita harus melihat garis penghubung di istilahnya di KMS-nya ini, dan sedikitnya antara 2 titik hasil penimbangan secara berurut-urut. Jadi kalau misalnya anaknya di bulan berikutnya tidak menimbang, tidak bisa dihubungkan. Jadi terputus garis penghubungan. Nah, ini contohnya yang garis A ini. Ya, ke A ini lalu di bulan berikutnya di titik yang B. Nah, di sini pada bulan pertama kan anaknya usia 0 bulan, berat badannya 3 kilo. Ya, maka dititikkan di angka 3-nya pada umur 0 bulan. Terus kemudian pada usia 1 bulan anaknya berat badannya 3,5, maka anak tersebut diberikan titik di bulan ke-1 adalah di grafik titik 3,5. Ya, di bulan berikutnya 4,7, maka Bunda melihat di grafik yang di bawah angka 5 ini, ya. Jadi setiap garis ini menandakan biasanya perbedaannya sekitar 0,1. Ya, next. Nah, ini istilah kriteria menyatakan anak Bunda naik atau tidak ya. Jadi kita membandingkan antara berat badan bulan lalu dengan berat badan bulan ini. Dikatakan naik apabila grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau lebih. Kalau dikatakan tidak naik apabila grafik berat badan mendatar atau menurun, ya, memotong garis pertumbuhan di bawahnya.
Apabila ditemukan anak Bunda tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut atau berada di bawah garis merah, maka sebaiknya dirujuk ke petugas kesehatan. Ya, next. Nah, di sini contoh pengisiannya kalau untuk naik tidak naik ya. Jadi kalau dari misalnya bulan ke-0 anaknya 3 kilo, kemudian di bulan ke-1 anaknya 3,5 ya. Dia itu dikatakan tidak naik. Kenapa? Walaupun terlihatnya secara kasat mata naik nih 5 ons gitu. Karena di KBM-nya anak tersebut batasnya adalah 800 gram atau 8 ya. Terus kemudian di grafiknya ini dia tidak mengikuti pertumbuhan grafik pertumbuhan, memotongnya ke arah bawah. Ya. Terus kalau untuk dari bulan ke-1 ke-2, dia dikatakan naik karena dari 3,5 ke 4,7 itu kenaikannya melebihi batas KBM yaitu lebih dari 900 gram. Dan grafik berat badannya memotong garis pertumbuhan ke atas. Nah, kalau yang C ini ya grafik berat badannya mengikuti garis pertumbuhan ya dan melebihi KBM yang ada. Nah, ini contohnya ya. Next. Nah, Nah, contoh perkembangan berat badan balita. Jadi kita harus mengetahui pertumbuhan anak kita melalui grafik. Ada beberapa contoh. Kalau yang istilahnya dikatakan pertumbuhannya baik adalah jalur A, yaitu kenaikan berat badan balita yang baik mengikuti garis pertumbuhan pada grafik KMS. Kalau untuk jalur yang B ini, ya kenaikan berat badan balitanya tidak baik karena titik penimbangan keluar menjauhi garis pertumbuhan yang seharusnya. Sedangkan yang C dikatakan perubahan berat badan balita yang buruk karena berat badannya tidak naik atau turun. Ya, cukup sekian. Ini beberapa sumber yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Terima kasih, mohon maaf sedikit gangguannya tadi atau apabila terlalu cepat menjelaskannya, saya kembalikan ke Mbak Ajeng selaku moderator. Iya, terima kasih Kak Putri paparannya, luar biasa sekali ini. Jadi Bunda udah ada bayangan ya, bagaimana caranya memantau pertumbuhan dari buah hati kita selama di rumah, baik itu untuk berat badannya, baik itu untuk tinggi badannya, dan juga untuk apa sih artinya nih berat badannya segini, apa masuk kategori normal atau tidak normal, kan bisa menggunakan buku KMS seperti yang dijelaskan tadi. Iya, untuk pemaparan kedua, kita punya Ami ya dipanggilnya ya, Ami Imas Destiara nih, yang untuk sesi kedua ini akan menjelaskan mengenai MPASI. Siap MPASI selama pandemi. Iya. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari Ami Imas Destiara. Lulusan Poltekkes D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 tahun 2011, dan S1 Ilmu Gizi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Wah, pengalamannya banyak sekali nih. Saya bacakan yang terakhir saja ya. Jadi, untuk Ami Imas Destiara ini bergabung bersama kami di tim Gizi Abang sejak tahun 2017. Bagaimana Ami Imas, siap untuk membawakan materi? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, siap ya. 20 menit dari sekarang ya Ami Imas ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda kabarnya selama pandemi? Apakah anak-anaknya sehat?
Adakah yang punya pengalaman menarik selama pandemi? Bingung memberikan makanan pada anak-anaknya? Saya coba memberikan sedikit materi tentang bagaimana sih cara memberikan makanan pendamping ASI yang baik kepada anak-anak. Kita coba ya. Oke, next. Apa sih MPASI itu? Boleh balik lagi. MPASI adalah makanan pendamping ASI, merupakan makanan yang biasa diberikan untuk, ya mohon maaf, bisa dikembalikan lagi? Ya, sudah. Makanan yang diberikan secara berangsur-angsur pada bayi untuk memenuhi kecukupan gizi. Makanan pendamping ASI ini diberikan mulai pada bayi yang berusia sekitar 6 bulan. Diberikan berdampingan dengan ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang berangsur meningkat. Jadi Bunda tahu sendiri ya, ketika sudah di atas 6 bulan atau bahkan 5 bulan itu bayi aktivitasnya sudah cukup banyak. Tapi mulai boleh diberikan MPASI adalah usia 6 bulan. Ini merupakan panduan yang dianjurkan oleh WHO. Jadi sudah tidak ada lagi memberikan MPASI di bawah usia 6 bulan ya Bunda. Next. Tujuannya pemberian MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi ketika usianya sudah di atas 6 bulan, memang ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi si kecil ya Bunda. Diperlukan makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena kita tahu dia sudah mulai aktif, motoriknya juga sudah meningkat gitu. Kemudian tujuannya untuk mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah, mencium, dan menelan. Jadi memang pemberian MPASI ini ke depannya kita ingin melatih si kecil supaya bisa mengikuti pola makan yang ada pada keluarga. Jadi dia tidak bisa langsung diberikan makanan seperti kita. Dia harus pelan-pelan dan bertahap. Makanya pemberian MPASI pun bertahap. Tujuannya untuk melatih dia untuk belajar mengunyah, mencium, dan menelan. Kemudian yang jelas untuk melengkapi zat-zat gizi yang belum terpenuhi oleh ASI untuk menunjang proses pertumbuhan si kecil. Next. Nah, MPASI ini kita punya syarat, tidak bisa langsung diberikan makanan yang sama seperti makanan keluarga. Syaratnya apa saja? Yang pertama padat energi, protein, dan zat gizi mikro. Memang kalau misalnya kita berikan makanan yang sedang ramah, yang biasa diberikan contohnya pisang gitu. Biasa pertama kali pisang bolehkah gitu? Sebetulnya boleh, tapi dia tidak ada protein dan zat gizi mikronya. Nanti kita akan gali lebih lanjut ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, dan penyedap, pewarna, serta pengawet. Jadi pemberian gula, garam, penyedap, pewarna, pengawet, dan yang lainnya itu nanti boleh diberikan ketika usianya 1 tahun. Seperti gula. Kenapa tidak boleh diberikan gula, garam, penyedap, pewarna, dan pengawet? Karena memang bisa menyebabkan kerja ginjalnya lebih berat, Bunda. Gitu. Jadi diusahakan yang alami dulu ya. Kemudian mudah ditelan dan disukai anak. Ketika MPASI pertama kali, biasanya kita tidak tahu nih makanannya apa sih yang disukai anak-anak. Makanya dianjurkan untuk memberikan berbagai jenis makanan. Jadi kita memperkenalkan sebanyak mungkin. Banyak kasus di beberapa keluarga yang sedikit memperkenalkan bahan makanan, pada akhirnya si kecil ini jadi anak yang pemilih ketika dia dewasa. Makanya, anaknya nggak suka nih Mbak dikasih ini. Nggak apa-apa, selama tidak ada alergi, nanti 2-3 hari atau beberapa hari ke depan kita coba lagi berikan bahan makanan yang sama dengan jenis pengolahan yang berbeda. Begitu. Dibiasakan, nanti kelamaan si kecil akan suka. Makanya dibiasakan untuk memberikan makanan yang berbagai jenis dan diulang-ulang lagi nantinya. Kemudian perbanyak berikan makanan lokal.
Makanan lokal ini adalah makanan yang ada di sekitar kita yang mudah diperoleh. Bukan tidak diperbolehkan, misalnya kita biasanya orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anak kita. Oh, akan diberikan misalnya salmon. Tidak apa-apa kalau mau kita berikan salmon karena memang omega 3-nya tinggi. Tapi kalau misalnya pangan lokal itu akan jauh lebih baik. Kita di sini punya ikan tuna, kita punya ikan kembung, kita punya ikan-ikan laut air dalam yang jenis omega 3-nya tinggi. Jadi lebih baik mending kita kasihkan makanan-makanan lokal yang memang terjangkau oleh kita. Karena kalau misalnya ke depannya misalnya, oh ternyata si kecil lebih suka makanan-makanan yang jenisnya mahal yang sulit kita temui, itu akan sulit buat kita gitu. Sementara kita ingin membiasakan makanan keluarga. Jadi memang lebih baik dianjurkan untuk berbanyak berikan makanan lokal yang bergizi. Next. Oke, saya coba memberikan beberapa case ya di sini. Di sini ada diberikan biasanya pertama kali bubur pisang. Pisang dikerok, dihancurkan, kemudian ini ada bubur ayam biasanya. Kemudian ada bubur sehat. Banyak nih di pinggir jalan diberikan bubur sehat. Ada madu. Amankah diberikan kepada bayi kita? Kita gali satu-satu ya Bun ya, supaya Bunda bisa tahu nih. Diberikan pisang aman nggak? Kalau dilihat dari gambar yang sekilas, secara tekstur dia sudah sangat halus ya Bun. Jadi untuk pertama kali tekstur yang seperti ini sudah boleh karena tidak bergerenjel. Jadi benar-benar halus itu sudah boleh diberikan pisang. Tapi kalau dari segi keamanan sudah aman ya Bun ya, berarti dimakan oleh bayinya. Tapi bolehkah kalau diberikan untuk makanan utama gitu? Jadi misalnya pagi, siang, sore kita berikan pisang untuk makanan utama, atau di waktu makan utama kita berikan pisang, bolehkah? Syarat diberikan makanan utama di waktu makan pagi, siang, dan sore adalah ada karbohidrat, protein, dan lemak, makanan lengkapnya. Kalau mau lebih lengkap lagi, tambahkan sayur. Dan misalnya kita berikan pisang di sinisnya. Jadi kalau misal diberikan pisang, dia masih kekurangan. Pisang ini buah-buahan yang tinggi karbohidrat, berarti kita masih kekurangan protein dan lemak. Jadi memang pisang kalau kita berikan sebagai makanan utama, dia kurang cocok. Tapi kalau kita diberikan di makanan selingan, contoh jam 10 setelah makan sarapan, itu lebih baik begitu ya. Kemudian case yang kedua, kita punya bubur ayam. Biasanya Bunda, saya suka nggak sempet nih Mbak masak, udahlah beli bubur ayam aja gitu. Bubur ayam udah ada proteinnya, ada ayamnya katanya gitu ya. Kita lihat. Yang pertama, kalau bubur ayam ini secara tekstur kalau misalnya untuk MPASI usia 6 bulan ini masih kurang halus. Karena MPASI 6 bulan idealnya benar-benar halus. Jadi kalau bisa makanan yang disaring, kalau mau mudahnya di blender. Jadi ini masih kurang halus ya kalau untuk 6 bulan. Ini kira-kira bisa untuk usia sekitar 9 bulan sudah bisa. Tapi secara kekentalannya ini kalau misalnya bubur di abang-abang kita bisa lihat ya, dia biasanya kalau pakai sendok kita angkat tuang dia itu akan ngucur gitu ya. Kalau ngucur itu biasanya banyak apanya ya Bun ya? Banyak cairannya ya. Kalau banyak cairannya itu nanti dikhawatirkan anak kita itu lebih banyak makan airnya, jadinya kembung anaknya, bukannya kenyang, bukan padat energi. Dan secara komposisi pun ini bisa dilihat ayamnya tuh sedikit, sedangkan kita butuh protein yang tinggi untuk anak kita gitu, untuk si kecil. Sudah ada karbohidratnya memang betul, tapi masih kurang. Kemudian proteinnya juga kurang. Kemudian lemaknya pun nggak ada di sini, nggak ditambahkan minyak gitu. Secara tekstur pun masih kurang halus ya. Jadi memang kalau aman masih aman, tapi secara nilai gizinya bubur ayam juga belum memenuhi ya Bunda. Kemudian kita lihat yang bubur bayi sehat ya. Untuk bubur bayi sehat sebetulnya kalau secara komposisi, tekstur, dan yang lainnya,
kelihatannya sudah lumayan nih, udah ada suka diketaruin bayam ya, ada hijau-hijaunya, ada orange-nya wortel mungkin di situ, tapi kita tidak bisa menjamin karena dia langsung dimasukin semua. Kita tidak tahu apakah di situ komposisi si proteinnya sudah cukup atau belum, lemaknya sudah cukup atau belum, diberikan penyedap atau tidak, karena memang kita tidak tahu proses pengolahannya. Kemudian ternyata memang tadi kalau bayi kita di bawah 1 tahun belum boleh diberikan penyedap. Jadi untuk keamanannya kita kurang rekomen ya Bun ya untuk bubur bayi sehat. Kemudian banyak yang nanya nih, saya mau memberikan madu untuk bayi saya, boleh nggak ya gitu. Madu kalau misalnya secara bahan makanan alami memang dia cukup baik ya, dia bisa membantu meningkatkan sistem imun. Tapi perlu diketahui di dalam madu itu dia ada bakteri Clostridium-nya. Jadi memang belum aman diberikan bayi usia di bawah 1 tahun. Takutnya dia belum kuat bayinya. Jadi amannya diberikan setelah usia 1 tahun baru boleh diberikan madu. Jadi harus hati-hati ya pemberian madu Bunda. Kalau misalnya untuk ibunya mungkin untuk menambah sistem imun, kekebalan itu masih boleh dianjurkan. Next. Next, kita lihat ya. Sekarang kita lihat menu MPASI-nya. Harus seperti apa? MPASI harus memenuhi kebutuhan energi, zat gizi makro dan mikro yang tidak dapat. Zat gizi makronya apa? Ada karbohidrat, protein hewani. Yang terhidrat bisa diisi dengan apa? Bisa diberikan kentang, kemudian beras yang diolah menjadi bubur, kemudian tadi kentang bisa jadi puree ya, singkong juga boleh, ubi bisa, kemudian kalau masih bayi boleh tepung beras juga bisa, seperti itu. Protein boleh mulai diberikan ayam, kalau misalnya kita mau cari yang ayam bagian yang zat besinya tinggi, mungkin bayi lebih baik diberikan yang di bagian paha. Kemudian hati ayam murah tapi tinggi zat besi itu juga baik. Telur yang penting matang juga boleh. Untuk daging, mungkin kalau bayi pertama kali usia 6 bulan jangan dulu karena memang seratnya masih agak kasar, tapi nanti ketika sudah agak 9 bulan, seperti itu 8 bulan sudah agak boleh karena bentuk teksturnya kan sudah naik ya, jadi udah boleh mulai dikenakan daging. Yang lainnya ikan-ikanan itu sudah boleh diberikan. Zat gizi mikro yang terutama memang adalah zat besi Bun, karena zat besi ini diperlukan untuk pertumbuhan si kecil ya. Selain itu ada seng, vitamin A, yodium, dan vitamin mineral yang lainnya. Next. Ini kami coba berikan contoh. Ini contohnya adalah bubur saring. Kalau dilihat bubur saringnya, yang pertama teksturnya ini sudah baik ya, karena tidak ada yang gerenjel-gerenjelnya. Jadi teksturnya sudah halus. Nanti kalau misalnya mau dilihat sudah betul atau tidaknya, ketika diangkat dengan sendok Bun, itu pas ditaruh itu jadinya blek, nggak ngucur gitu. Kalau ngucur berarti banyak airnya ya. Kemudian kalau untuk berapa banyak bisa dilihat ya di sini ada bahan makanan. Ada beras, hati ayam, tahu, wortel, minyak, misalnya sayuran mau pakai wortel. Kalau mau beras di sini ada 110 gram, kemudian kami coba hitung ya, hati ayam 40 gram, tahu 15 gram, wortel 15 gram, minyak 16 gram. 16 gram ini sekitar 3 sendok makan. Ini yang sudah ditimbang ini nilai gizinya mencukupi sekitar nilai gizinya sebesar 656,9 kilokalori, protein 49 gram, lemaknya 10,56 gram, zat besinya sekitar 11 gram. Ini sudah cukup untuk MPASI bayi untuk 3 kali makan utama.
Karena memang kebutuhan bayi usia 6 bulan sekitar 725 kilokalori, kurang sedikit bisa kita capai dengan penambahan ASI. Yang pertama, yang kedua makanan selingannya misalnya mau buah sebagai serat di antara waktu makan itu boleh. Jadi cara buatnya Bunda bisa nih timbang bahan-bahan ini, kemudian setelah matang, dibagi 3 di dalam tempat yang berbeda. Kemudian dimasukkan di freezer untuk makan siang dan malam. Nanti ketika mau makan siang dihangatkan kembali, kemudian yang malam juga dihangatkan kembali. Tapi saran kami yang baiknya adalah minyaknya jangan dimasukin dulu. Jadi hanya karbohidratnya, protein, kemudian kalau ada sayur juga boleh. Nanti minyaknya kapan? Minyaknya ketika sudah mau diberikan makanannya, kondisi hangat-hangat, baru Bunda masukkan 1 sendok teh setiap kali makan di 3 kali waktu makan itu. Contohnya gini, misalnya pagi sudah tadi di blender ya, sudah siap 1 mangkok, baru ditambahkan minyak 1 sendok teh di dalam makanannya, baru diberikan kepada si kecil. Kenapa diberikan terakhir? Supaya kita pastikan betul-betul minyak itu dimakan sama si kecil. Untuk jenis minyaknya boleh apa aja ya Bun ya. Yang penting syaratnya yang pertama minyaknya tertutup. Jadi boleh minyak kelapa sawit, boleh Evo, boleh virgin coconut oil juga boleh. Yang penting syaratnya yang pertama tertutup. Jadi kalau misalnya oh saya mampunya minyak kelapa sawit, boleh merek apapun, tapi jangan yang curah. Pilih misalnya suatu merek apa yang ukurannya kecil tertutup khusus untuk kita berikan minyak itu di waktu makannya si kecil gitu. Jadi jangan bercampur-campur sama minyak menggoreng ikan gitu, jangan ya Bun ya. Next. Next, udah. Sekarang kita ke responsive feeding. Jadi, responsive feeding adalah proses mengenali tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh bayi, serta bagaimana si ibu menanggapinya dengan tepat dengan memberi makan atau berhenti. Jadi ini sebenarnya kita dengan bayi dia lapar dan dia kenyang, kita tahu oh si bayi lapar, oh si bayi kenyang. Ini adalah yang disebut dengan responsive feeding. Kita lihat ya seperti apa panduannya menurut WHO. Menurut WHO, pemberian makannya bisa diberikan langsung oleh pengasuh. Jadi kalau misalnya pengasuh yang memberikan itu kita suapin langsung ke bayinya, atau kita mendampingi untuk anak yang sudah lebih tua dan bisa makan sendiri. Jadi nggak mesti harus disuapin yang dia sudah bisa megang alat makan sendiri, dia harus makan sendiri. Kita hanya mendampingi bukan menyuapi ya Bun ya. Sama juga kalau bayi itu kita suapin dulu, nanti mulai kita ajarkan dia memegang alat makannya. Next. Nah, kita juga harus peka nih terhadap tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh bayi. Kalau bayi lapar itu biasanya dia membuka mulut, kemudian biasanya kalau ada makanan di mulutnya depannya dia udah maju-maju gitu, mau ke arah makanannya, kemudian dia semangat banget, langsung kayak mau lihat makanan tuh kayak semangat sekali gitu ya. Terus dia fokus biasanya ngelihat sendok, kemana sendoknya dia liatin gitu kan. Nah itu tandanya dia betul-betul sudah lapar. Jadi itu saatnya kita memberikan makanan ke si kecil. Next. Kemudian tanda kenyangnya bagaimana? Biasanya sudah diberikan makanan, dilepeh-lepeh tuh sama dia. Jadi itu biasanya sudah kenyang. Kemudian anak jadinya lebih mudah teralihkan yang lain. Ada apa yang lewat, dia ngeliat gitu. Atau ada suara apa, dia kemana gitu kan. Atau dia menutup mulut ketika dikasih makanan, tandanya sudah kenyang. Terus dia nggak dikasih makan noleh kanan kiri, itu sudah kenyang juga. Dan biasanya makanan hanya dimain-mainkan, nah itu tandanya sudah kenyang. Jadi kita kalau bisa sudah memberhentikan stop diberikan makanan gitu kalau sudah kenyang bayinya. X. Nah,
Selanjutnya, usahakan kita memberikan makanan yang perlahan dan sabar ya Bun. Jadi jangan buru-buru kasih makannya pelan-pelan, jadi anaknya bisa menikmati rasa makanannya. Next. Nah, terus kita perlu mencoba berbagai kombinasi makanan, rasa, tekstur, serta cara masak agar si anak mau makan. Jadi kalau misalnya dia menolak, kita punya jenis makanan yang lain lagi. Jadi jangan itu aja. Kalau misalnya memang kayak makan pagi, siang, dan malam nih, ketika malam hari anaknya sudah bosan, nggak apa-apa Bun. Nggak mesti harus 3 kali dengan makanan yang sama. Diganti aja. Makanya usahakan Bunda stok bahan makanan agak banyak ya ketika mulai punya bayi yang mau MPASI, stok makanan agak banyak. Jadi tadi mengenalkan kombinasi makanan, rasa, tekstur, dan cara makan. Next. Nah, ini dia. Usahakan tidak ada distraksi. Jadi jangan sampai si anak itu, kita kadang yang penting anaknya anteng gitu ya kalau lagi makan. Tidak boleh ada anak itu harus fokus. Tujuannya apa? Coba Bunda bayangkan ya, kalau misalnya yang anak-anak zaman sekarang dia makan sambil main handphone, sambil makan, anaknya anteng gitu, tapi anaknya jadi nggak fokus, dia nggak mengenali tanda lapar dan kenyang. Terus kemudian kita juga jadinya nggak bisa memantau si anak. Kalau misalnya dari handphone anaknya anteng gitu ya, tapi nanti jadinya kita nggak bisa melatih anak untuk terfokus. Jadi nggak boleh ada handphone, mainan, atau TV ya, sementara dimatikan dulu. Tuh. Next. Nah, waktu makan adalah periode pembelajaran yang sangat penting ya. Jadi usahakan berbicara dan melakukan kontak mata. Jadi dikasih tahu, nah sayang waktunya kita makan ya. Sekarang kita mulai makan jam 7:30 ya, 7:30. Nanti selesai makan jam 8 begitu. Jadi memang idealnya ketika makan paling lama adalah 30 menit. Selesai tidak selesai, makanan harus sudah diambil. Jadi dari awal kita bikin kontrak dengan si kecil, sambil tatap matanya ya Bun ya, sambil ditatap matanya dan kita kasih tahu. Nah, sayang makan 30 menit aja, nanti setelah 30 menit Bunda akan ambil makanannya ya gitu. Jadi nanti dia tahu. Kita harus biasakan seperti itu supaya anak disiplin dalam makan. Jadi nggak ada lagi tuh anak kecil yang makan sampai lama diemut-emut gitu ya. Jadinya dia nggak habis-habis makanannya. Atau mungkin kayak kita nih yang sudah dewasa, makan cepet banget. Jadi belum sampai di perut tanda-tanda kenyangnya, ternyata makanannya sudah habis. Akibatnya tadi bisa obesitas dan sebagainya. Ya. Next. Jadwal makan. Nah, kita mau mulai membiasakan makanan anak-anak itu sama seperti orang dewasa. Jadi kita pelan-pelan mengajarkan kayak pola ritme yang kita biasa lakukan. Makan kita itu orang dewasa kan 3 kali makan utama. Jadi kita usahakan teratur makan dia 3 kali makan utama. Kita mau membiasakan misalnya sarapan jam 8 pagi, kemudian makan siang jam 12 siang, misalnya sorenya mau jam 6 sampai jam 7 ya silakan. Berarti Bunda atur seperti itu, seperti kita makan. Misalnya berarti sarapan setidaknya molor-molor jadi 8:30 gitu, atau 8:30 sampai 8:30 tertelat-telatnya gitu. Jadi kadang kita kan nggak bisa betul-betul teratur ya Bun, misalnya, tapi tetap diusahakan makannya jangan sampai molor di jam 10, karena jam 10 misalnya sudah waktunya dia snack atau makanan selingan gitu. Kemudian di siang hari pun seperti itu, makan utamanya misalnya jam 12 sampai jam 1, telat-telatnya jam makannya. 12:30 mulai makan, jam 1 selesai begitu. Nanti mulai jam 3 adalah waktu makan buahnya dia lagi. Jadi usahakan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan kecil diantaranya ya. Kemudian waktu makan tadi tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kita bikin kontrak sama anak kita, makannya 30 menit aja ya gitu. Kadang kita kasihan, udah belum habis nih, ntar-ntarin, jangan. Itu justru kita kasihan sama anak kita, tapi kita melatih anak kita jadi tidak disiplin dalam makan. Kemudian hanya boleh minum air putih di antara waktu makan. Ini kayaknya agak sulit untuk bayi 6 bulan, tapi nanti mulai diusahakan. Jadi minum air putih setelah makan. Kalau misalnya kita minum air putihnya pas lagi makan, biasanya anaknya kembung.
Jadi anaknya udah malas makan. Ini agak sulit, tapi diusahakan dibuat disiplin ya anaknya ya Bunda. Next. Lingkungan makan. Nah, ini juga usahakan lingkungannya itu menyenangkan. Jadi jangan sampai ada paksaan gitu. Anaknya dipaksa sampai kadang takut berat badannya nggak naik, dicubit anaknya gitu, nangis-nangis. Jadi nanti setiap kali ada waktu makan, dia akan trauma sama makanan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus tadi tidak boleh ada distraksi gitu ya. Usahakan hanya ada makan utama tadi, kemudian TV, mainan yang lain tidak boleh ada dulu. Kalau perlu memang dibuat menyenangkan, beli tempat makan yang lucu-lucu tuh Bun, yang kesukaannya dia. Misalkan anaknya perempuan suka boleh dibeliin warna pink, tuh. Kemudian jangan berikan makanan sebagai hadiah nih. Biasanya sebenarnya kita ingin merubah pola makan, jangan seperti orang tuanya ya. Jadi kalau misalnya ada apa gitu, ayo nanti mama beliin makanan ini gitu. Jadi nanti setiap suatu prestasi yang dia lakukan reward-nya makanan. Jadi nanti ketika dia dewasa, dia akan ingat sedih makan, patah hati makan, nanti mau ngerayain sesuatu makan gitu. Akibatnya tadi berdampak status gizi dia ketika dia dewasa. Apapun ekspresinya dia akan melampiaskannya di makanan gitu. Ini kan terjadi di generasi sekarang. Jadi usahakan dirubah di generasi anak-anak kita ya Bunda. Next. Jadi nanti ketika sudah mulai agak besar, mulai dibiasakan supaya anaknya makan sendiri. Biasanya kita suka nggak mau makan, kita suapin terus itu. Ya sesekali ketika dia sudah agak besar, nggak apa-apa disuapin, tapi usahakan dia makan sendiri gitu. Jadi dia tanggung jawab sama makanannya, belajar melatih dia untuk mandiri gitu. Jadi jangan disuapin terus anaknya. Kemudian kalau anaknya kira-kira menunjukkan tanda tidak mau makan seperti menutup mulut, memalingkan kepala atau menangis, tawarkan kembali secara netral tanpa membujuk atau memaksa. Jadi ayo makan yuk gitu, tapi jangan sampai dibujuk. Nanti kalau makan mama kasih ini gitu, jangan seperti itu. Atau enggak, ayo kalau nggak makan nanti mama cubit, jangan sampai kayak gitu. Nanti anaknya trauma atau enggak makan itu dia selalu minta apa ya, jadi nanti dia selalu minta sesuatu gitu ketika makan, padahal makan itu bukannya bukannya kebutuhan kita ya, tapi kebutuhan anak kita. Jadi kita harus membiasakan juga ini adalah kebutuhan makannya dia gitu untuk pertumbuhan dan perkembangannya dia. Kemudian bila setelah 10 sampai 15 menit anak tetap tidak mau makan, kalau misalnya ternyata anaknya masih nggak mau makan, selesai nih, aduh Mbak ini udah kelamaan nih kalau setiap 30 menit nggak selesai, nggak apa-apa lah kasih rentan waktu misalnya 10 menit gitu ya, 10 menit lagi tambahan, ayo nak mas 10 menit lagi Bunda kasih ya, waktu makannya ya gitu. Dia masih dia nggak mau juga, sudah akhiri aja Bunda. Kita ajarkan dia bagaimana rasa lapar, nanti ketemu makanan lagi di jam snack dan makan utama lagi di jam makan selanjutnya gitu. Kelihatannya agak galak ya kita Bunda, tapi memang mendisiplinkan makanan pada anak tidak mudah. Saya tidak bilang ini bisa dilakukan dalam waktu sebulan, 2 bulan, bisa lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya memang udah agak lebih besar, anak-anak bisa lebih lama adaptasinya gitu ya. Jangan lupa setiap kali makan diusahakan dalam proses pengenalan makanan ini komunikasi terus ya Bunda, jadi dibicarakan sama anaknya, diajak ngobrol anaknya, ini, nah hari ini menu makanan kita itu ada wortel, wortel ada vitamin A-nya ya, ini bagus buat mata Ade, nanti Ade bisa lihat ini, bisa membaca, begitu. Dikasih tahu, ini ada ikan buat pertumbuhan otak, biar pinter. Ade mau jadi apa nak? Gitu dikasih tahu. Jadi anaknya tahu. Bahkan untuk ibu-ibu yang menyusui pun bisa dikasih tahu tuh, hari ini mau ASI rasa apa ya? Gitu, dibiasakan anaknya untuk bicara ya, Bun ya. Oke. Next.
Iya, ini referensinya yang mungkin Bunda ingin lihat, ada beberapa referensi dan ada kita cari juga daftar komposisi bahan makanan, barangkali Bunda mau nih menghitung kebutuhan gizi anaknya lewat kebutuhan apa namanya? Nilai gizi makanan anaknya dari daftar komposisi pangan Indonesia bisa dibuka. Dari kami sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali bisa dipraktekkan, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih Ami Imas atas penjabarannya yang wow, sangat open, sangat membuka ini sekali ya, membuka pikiran gitu ya. Nah, untuk bunda-bunda yang mau tanya, boleh banget di chat, di kolom chatnya ya. Nah, selanjutnya, karena kan tadi kita udah teori terus. Nah, sekarang kita akan masuk ke sharing session nih. Sharing session sama salah satu rekan kita juga yang sudah melewati fase MPASI ini, ya. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV-nya. Iya, Siti Hanifah SGZ, mungkin Buddha-Buddha ada yang sudah kenal ya, lulusan dari S1 Ahli Gizi Universitas Esa Unggul tahun 2008 dan telah bekerja di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Nah, untuk sekarang beliau bertugas di Puskesmas Kelurahan Karetengsin dan kita langsung aja yuk, Ibu Siti Hanifah, mana mukanya nggak kelihatan? Belum kelihatan ini. Ibu Siti Hanifah. Ibunya Gani ya, umur Halo. Iya, halo. Ya. Jadi gimana nih? Kan sudah melewati MPAS ya? Iya, Gani sekarang udah 29 bulan. Bulan ini masuk 30 bulan. Bisa diceritain sedikit nggak gimana pengalaman yang kemarin MPASI? Apa kesulitan-kesulitan yang sering ditemui saat MPASI? Boleh, silakan. Iya, sebelumnya mau sapa dulu nih ibu-ibu kader, ibu-ibu warga Kecamatan Tanah Abang. Semoga selalu sehat ya. Terus tetap jaga kondisi tubuhnya, pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak gitu ya ibu-ibu ya. Nah, untuk pengalaman di sesi ini, jadi dulu waktu mau memberikan MPASI juga banyak referensinya ya Bu ya. Jadi dari banyak versi. Ada dulu bilang yang makanan tunggal dulu, ada yang langsung bubur kering, ada yang bubur susu. Nah, itu juga kan kita sebagai ibu waktu itu cari-cari referensinya, mana yang lebih tepat untuk diberikan ke anak. Nah, belakangan ini udah mulai banyak studinya juga soal memberikan makanan itu dengan lengkap, tidak bisa dengan makanan tunggal aja. Nah, jadi dulu mempraktekkan sih langsung menu lengkap yang tadi udah dijelasin sama Ami Imas ya, ibu-ibu. Jadi langsung teksturnya aja yang dibedain menurut umurnya, tapi isinya sama dengan makanan orang-orang dewasa, jadi makanan keluarga. Dari mulai udah bisa ngasih sop, tapi yang penting dilihat teksturnya. Jadi waktu itu udah gampang banget di keluarga udah bikin sayur sop, ikan goreng, tahu tempe, tinggal di blenderin aja. Cuma mungkin untuk penggunaan garam, gula itu juga masih dibatasi karena kan kita mau ngenalin rasa makanan si anak supaya nanti pas udah besarnya nih anaknya nggak bosen sama rasa makanan karena masakan kita kan ya paling seputaran itu aja ya ibu-ibu ya, sayur asam, ikan goreng, ayam goreng atau ayam semur dan lain sebagainya supaya nggak bosen. Jadi untuk awal-awal pengenalan MPASI itu penggunaan garam gulanya jangan sebanyak
kalau kita yang makan gitu. Nah, jadi dulu juga udah nerapin sesuai yang WHO anjurkan gitu. Jadi mulai dari bubur saring, terus naik tekstur ke bubur tim, terus mulai dikenalin tekstur yang cincang juga. Nah, beberapa waktu lalu juga ada ibu ada di wilayah yang nanya soal tumbuh gigi. Kok umur 9 bulan belum tumbuh gigi ya Bu? Padahal kakaknya udah. Nah, ini juga ada pengaruhnya dengan tekstur makanan. Kalau misalnya kita masih pakai bubur saring, bubur yang dilumatin itu kurang merangsang pertumbuhan giginya. Jadi kalau udah 9 bulan boleh naik tekstur. Jadi buburnya lebih kasar atau misalnya nasinya bubur tapi ayamnya dicincang gitu. Jadi ada variasi teksturnya. Terus nanti di umur 1 tahun boleh dikenali nasi. Mungkin dikenalinya dari mulai nasi pulen dulu. Kalau misalnya di keluarga ibu budayanya kan kita beda-beda nih Bu. Ada yang di keluarganya makannya nasi pulen, ada yang di keluarganya makannya nasi pera. Nah itu boleh dicobain dulu dari nasi pulen sampai benar-benar di rumah ibu biasanya makan apa. Kenapa kita bikin seperti itu supaya anak ini terbiasa dengan makanan rumahan dan budaya dan kebiasaan makanan yang ibu-ibu bikin di rumah gitu. Khawatirnya kalau misalnya makanannya terus lunak, lembek, sementara ibu di rumah senangnya berasnya agak perak. Nah ini kan nanti akan jadi repot ya Bu ya, jadi ada 2 jenis makanan yang dibikin di rumah gitu. Jadi ada yang lunak, ada yang biasa kayak ibu makan. Nah baiknya ini anaknya juga dikenalin dengan tekstur makanan yang biasa ibu masak di rumah gitu. Kayak misalnya nih di Kebon Melati kan ada mes Irian. Nah, gimana budayanya di sana juga dikenalin ke anak gitu. Jadi nggak menghilangkan akar budayanya gitu. Kalau di rumahnya biasanya makannya papeda ya dikenalin ke anaknya papeda gitu. Kalau di rumahnya anaknya misalnya kayak di Sumatera senangnya makan santan-santan. Ya boleh dikenalin santan, cuma nanti dilihat lagi kalau makanannya agak pedas, agak ada BAB yang cair atau enggak. Boleh nanti jangan dikasih pedas dulu. Tadi kan udah dijelasin sama Ami Imas ya ibu-ibu kalau lemak itu juga diperluin. Jadi kalau mau ngasih yang santan-santan boleh, tapi dilihat lagi ke respon si anaknya gitu. Saya juga dulu ngasih gulai otak loh ibu-ibu ke Gani gitu kan. Ngasih gulai otak tapi dilihat nih habis ini BAB-nya cair atau enggak. Karena kan butuh lemak dari sumber yang lain gitu. Jadi sampai sekarang ya udah mulai di atas 1 tahun udah tinggal tekstur makanan keluarga aja sih Mbak Ajeng. Jadi sama udah tinggal nyajiin nasi di piringnya, tinggal kalau lagi mau disuapin, disuapin. Tadi juga kan Ami Imas sudah jelasin untuk anak ini diajarin untuk makan sendiri. Jadi kalau Gani mau makan sendiri ya saya biarin. Dan kalau misalnya emang berantakan nggak apa-apa ya Bu Ibu ya, karena kan masih dalam proses belajar. Sambil makan, sambil dia berproses, ibu tetap dampingin gitu. Makannya nanti yang rapih ya nak gitu, pelan-pelan gitu. Jadi yang berantakannya nanti semakin lama semakin sedikit, nggak banyak yang berantakan dibandingin yang masuk ke mulut gitu. Jadi sambil diajarin, sambil didampingin, kalaupun emang masih berantakan ya kita nyediain juga nih yang di tangan kita. Jadi kalau dia acak-acak kita tetap nyuapin yang zat gizinya terpenuhi dari yang piring yang udah kita sediain. Jadi dia belajar makan sendiri, tapi kita juga tetap suapin kalau emang anaknya masih explore makanannya. Ini apa ya, ini apa ya, kan penasaran ya Bu ya anak-anak ya. Jadi jangan cepet emosi kalau anaknya makannya berantakan, karena dia juga lagi belajar. Sama kan kita semua juga belajar ya Bu ya. Nggak nggak langsung anak ini bisa langsung rapi, bisa langsung makannya pinter, pasti semuanya ada proses belajarnya. Tinggal gimana komunikasinya kita ke anak-anak, komunikasinya kita ngejelasin proses belajar makan yang rapih itu seperti apa, kayak gitu sih. Itu Mbak Ajeng. Oke, ya ternyata ini tuh lebih aplikabel kalau ya, lebih bisa diaplikasikan di rumah.
kan Mbak Ipe sendiri bekerja nih, ya kan? Ada tips dan trik khusus kah saat MPASI sambil bekerja? Silahkan. Nah, iya, kalau untuk ibu-ibu yang bekerja, jadi bisa ya Bu ya, misalnya di rumah sama neneknya atau sama pengasuhnya, ibu di malam hari bisa bikin MPASI-nya atau di pagi hari sebelum ibu bekerja. Jadi di malam harinya udah disiangin semua makanannya, udah dirapihin, udah nanti pagi tinggal dimasak misalnya gitu boleh. Jadi paginya ibu masak, sekalian buat keluarga. Kalau untuk anak yang baru MPASI kan berarti nanti tinggal di blender aja nih Bu gitu. Nanti kalau makanannya udah agak dingin, di blender terus dipisahin untuk tiap porsi waktu makan. Sehari kan makan beratnya 3 kali, snacknya 2 kali. Kalau snack kan gampang ya Bu ya, boleh apa aja dari buah-buahan, dari kue-kue itu kan boleh. Nah kalau untuk makanannya udah Ibu siapin wadah untuk 3 kali makan, pagi, siang, dan sore. Nah itu udah di blender untuk yang 6 bulan, dipisahin, ditaruh di kulkas. Jangan ditaruh di panci buburnya ya Bu ya. Kalau ditaruh di pancinya, dia akan terkontaminasi sama bakteri-bakteri. Jadi Ibu pisahin dulu di wadah yang tertutup, disimpan di kulkas. Kalau nggak ada kulkas, ditaruh di rice cooker, tapi itu juga nggak boleh lama-lama ya Bu ya. Paling untuk sarapan pagi sama siang, nanti sorenya Ibu pulang kerja masak pagi gitu. Nah untuk yang punya kulkas berarti bisa disimpan di kulkas, begitu mau disajikan ke anak diangetinnya boleh direndam air hangat atau dimasukin ke rice cooker gitu ya Bu ya. Terus untuk kalau yang udah gede berarti kan kita ada waktu untuk masak tadi yang pagi sebelum kita kerja sama sore setelah kita pulang, karena biasanya untuk anak-anak yang udah gede makannya agak lebih malam, jadi setelah maghrib kita bisa makan sama-sama. Nah, makan sama-sama juga penting juga untuk bonding kita sekeluarga ya ibu-ibu ya. Jadi bisa dikasihin ke anaknya makanan yang pagi sama tadi yang siang udah dipisahin juga. Kalau misalnya untuk kayak sayur-sayuran sih emang dianjurkannya untuk bikinnya yang fresh. Cuma tadi karena situasinya kita bekerja ya Bu ya. Jadi udah diporsiin. Tapi untuk anak yang lebih besar, samalah kayak kalau kita makan di rumah sehari-hari, makan pagi sama siangnya kan biasanya satu menu yang sama, nanti yang sorenya boleh ganti karena kita udah pulang, udah bisa olah makanan yang baru, jadi lebih fresh. Atau misalnya paginya beli nasi uduk, boleh juga gitu kan ya Bu. Karena di nasi uduk tadi udah lengkap, nasinya ada lemaknya dari santan, terus ada telur dadarnya, ada tempe oreknya, itu boleh dikasih, tinggal ditambahin ketimun misalnya, atau oseng wortel dicampurin karena seratnya juga kita butuhin untuk melengkapi kebutuhan si anak. Nanti siangnya kan di makanan yang udah kita masak. Itu sih Bu paling-paling yang bisa selama ini diterapin, karena untuk ibu-ibu bekerja ini emang harus ekstra karena pertama pasti bangun lebih pagi dari yang lain. Ibu-ibu yang lain juga ya pasti ya bangun lebih pagi, nyiapin buat keluarga. Nah, untuk yang ibu-ibu bekerja, ada waktu ekstra lagi untuk bikin makanan di pagi hari tadi. Gitu, Mbak Aja. Oke, terima kasih nih sharing sesinya Ibu Ipe. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Ya, saya sudah punya beberapa pertanyaan masuk melalui baik itu melalui narahubung atau kontak person ya. Ini ada beberapa nih. Yang pertama, anak saya GTM Bu. Pasti banyak ya yang mengalami atau yang nanya, gimana nih anak saya gak mau makan ya, kok GTM nih ya. Ada tipsnya nggak nih untuk memberi makan untuk yang GTM ini gitu ya. Nah, yang kedua nih, mungkin yang GTM bisa dijawab ya oleh Ami Imes atau Ibu Ipeh. Yang kedua ini, tahu ada alergi makanan di anak tuh dari mana ya? Dan apa yang masih dilakukan? Nah, yang ketiga nih, ini pertanyaan sepertinya pertanyaan untuk Kak Putri.
Gimana tipsnya nimbang anak yang rewel atau menangis saat diukur? Ya, kepada para narasumber, saya persilakan siapa yang kira-kira mau menjawab duluan? Yang soal GTM dulu kali ya. Iya. Kalau untuk GTM, rasanya setiap anak ada fase GTM-nya ya Bu ya. Oh, iya. Nah, untuk yang GTM ini pasti setiap anak sepertinya mengalami fase GTM. Atau mungkin kalau di kita yang orang dewasa tuh bosan ya, makanya itu aja. Jadi mungkin bisa disiasati. Misalnya anaknya masih, biasanya yang GTM itu di atas 8 bulan. Nah, dia udah boleh tuh Bu pegang makanan yang disebut finger food. Jadi kita tetap bikinin bubur, tapi ada makanan yang dia pegang. Misalnya kayak rebusan wortel. Jadi Ibu bikinnya panjang-panjang, kan bisa digenggam sama anak itu. Jadi ada makanan yang dia pegang. Barangkali memang si bosan makanannya ini dia ingin mencoba mulai makan sendiri. Jadi di samping bubur lumatnya atau bubur timnya, Ibu kasih makanan yang bisa dipegang. Untuk anak di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun, apalagi ya udah bisa ngomong ya Bu ya, itu lebih enak. Jadi bisa ditanya nih, mau makan apa gitu kan. Tapi untuk yang belum lancar berbicara, mungkin diganti menunya atau bentuk makanannya yang kita variasiin. Misalnya kayak nasinya dibentuk kayak muka beruang atau kelinci. Karena cetakan-cetakan ini banyak nih Bu sekarang di pasaran, jadi boleh Ibu coba. Atau misalnya bosan sama nasi, boleh karbohidratnya diganti ya Bu ya, pakai kentang. Tadi udah disebutin sama Ami Imas, ada singkong juga, ada mie telur juga boleh, atau bihun, itu boleh ya Bu ya. Jadi supaya nggak bosan, kita variasiin karbohidratnya dengan yang lain. Karena biasanya yang bikin bosan itu si nasi. Karena sampai sekarang juga anak saya bolak-balik ke nasi, ke kentang, ke mie gitu. Jadi biasanya kalau lihat nasi udah nggak mau gitu. Jadi dirubah karbohidratnya dengan jenis yang lain. Iya, terima kasih Bu Ipeh jawabannya. Ami Imas ada tambahan Ami Imas? Kalau dari saya tentang GTM sih tadi sudah cukup lengkap ya dari Mbak Ipeh sharing pengalamannya ya. Mungkin selain itu bentuk-bentuknya boleh tadi diberikan apa? Dibentuk-bentuk kayak bento-bento yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi anak-anak tuh kayak semangat untuk nyoba. Terus boleh juga sambil sebetulnya sambil suasananya menyenangkan. Ibu-ibu juga boleh kok makan bersama, tapi bukan berarti satu piring berdua ya, tidak. Tapi makan bersama, ayo nak kita makan bareng yuk, ini mama juga makan gitu, enak loh, enak gitu. Situasinya menyenangkan seperti itu juga bisa gitu. Pokoknya dibikin gimana caranya waktu makan adalah waktu yang salah satu yang menyenangkan buat anak. Jadi anak selalu excited gitu untuk waktu makan gitu. Mungkin itu yang saya mau coba jawab pertanyaan yang kedua ya Mbak Ajeng ya, tentang bagaimana sih kita tahu anak ini alergi makanan dari mana gitu, apa yang mesti kita lakukan. Jadi bunda harus mulai membedakan antara ini alergi atau ini anaknya tidak suka gitu. Jadi kalau misalnya tidak suka atau alergi, kita sebenarnya bisa tes lagi. Contoh misalnya yang agak rentan adalah udang. Kayak misalnya dikasih udang ya, pertama kali dikasih udang kok kayak gatal gitu ya, dia merah-merah, tapi belum tentu penyebabnya udang. Jadi hari ini misalnya sop udang pakai telur puyuh. Boleh nih beberapa hari lagi setelah agak mendingan bikin lagi menu udang, tapi jangan ada telur puyuhnya. Gitu. Bereaksi nggak dia si anak ini? Oh ternyata misalnya masih merah-merah. Belum tentu si udang juga banget kan ya penyebabnya. Besoknya ganti lagi beberapa hari lagi ada telur puyuhnya gitu. Oh ternyata masih merah. Oh mungkin penyebabnya dua-duanya atau salah satu. Jadi jangan benar-benar langsung di stop gitu.
Bahkan sebetulnya kalau misalnya dari masalah alergi itu kan imunitas. Anak-anak bisa belajar kalau misalnya dia sudah imunitasnya sudah nggak kuat, itu beberapa bulan lagi atau beberapa waktu lagi mulai dikenalkan lagi. Gitu. Mungkin olahan udangnya kurang matang yang pertama, atau kita kurang bersih dalam menyajikannya, dalam pengolahannya. Telur memang juga ada zat apidinnya tuh yang bisa bikin alergi, tapi dia bisa mati kalau penyajiannya benar-benar sampai matang. Gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan nih Bu, jangan sampai kelihatannya alergi, anaknya langsung stop dikasih makan itu, kasihan nanti dia akan kayak stop sama makanan itu sendiri gitu. Jadi harus dipastikan betul dia alergi atau tidaknya dengan mencoba bahan makanan itu dalam bentuk singlenya gitu nantinya gitu. Terus yang perlu dilakukan tadi ya, dicek lagi makanannya. Kalau memang betul-betul alergi, dia sampai bengkak-bengkak begitu, boleh dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dikonsultasikan ke dokternya. Memang kalau misalnya dia betul alergi, kita nggak bisa betul memaksakan ya Bun ya, ternyata dia alergi susu gitu, jadi susu sapi. Dikasih besok-besoknya pun dia akan seperti itu. Ternyata kasihan kalau laktos intoleran, ya mungkin kita memang harus mengganti dengan soya gitu, yang susu dari kacang kedelai. Tapi kalau kira-kira masih bisa diadaptasikan, ya akan lebih baik kita berikan. Jadi anak-anak itu punya pilihan bahan makanan yang lebih banyak. Gitu. Dari saya itu mungkin Ibu Ipeh bisa menambahkan. Kalau untuk yang alergi, Kalau untuk yang alergi sama ya, kayak udah dijelasin sama Ami Imas. Karena soal tidak suka atau alergi itu menurut penelitian pun masih ada bisa 14 kali dikasih baru kita bisa menyimpulkan bahwa anak itu nggak suka atau anak itu alergi. Cuma kalau misalnya si alerginya ini bikin ada jadi sesak nafas atau ada komplikasi yang lainnya, lebih baik langsung periksakan ke dokter gitu ya, ada alergi atau tidak. Dan biasanya juga emang banyaknya yang alergi itu dari susu formula. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter anaknya masing-masing. Gitu. Tapi kalau untuk nggak suka makan, kita masih coba ada 14 kali kesempatan ya Bu ya. Anak ini ternyata emang nggak suka ati misalnya, masih bisa dicobain terus gitu. Barangkali mungkin bumbu rempah banyak, atau tadi benar ya, Mas kurang bersih pengolahannya gitu, jadi yang bikin anak itu nggak suka. Kalau alergi tadi tidak mengganggu, silakan dicoba lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah sekitar 10-14 kali tadi tetap muncul, ya berarti memang anak itu alergi gitu ya Bu ya. Nah untuk yang pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dilanjut. ya, pertanyaan terkait pengukuran mungkin Putri bisa dijawab. Oke, Mbak Jang, tadi ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana tips menimbang anak yang rewel saat diukur dan kapan balita harus dirujuk ke tenaga kesehatan agar tidak gizi kurang? Saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Kejadian ini sebenarnya banyak sekali ya kita temukan, terutama saat di posyandu nih. Banyak balita yang menangis saat diukur berat badan maupun tinggi badannya. Nah, sebenarnya kita harus mengetahui kondisi anak tersebut. Kadang banyak sekali kita temukan anak itu dibawa saat posyandu ketika sedang tertidur. Jadi saat mau dilakukan penimbangan itu, anaknya dibangunkan. Ya, pada kondisi tersebut kan anaknya masih kaget dan belum stabil, akhirnya anaknya menangis. Tapi kalau misalnya posisi menangisnya tidak dalam setelah kondisi tidur, bagaimana? Biasanya ini akibat dari trauma yang berulang. Jadi ketika sudah jadwal posyandu tuh balita-balita sudah langsung ketakutan. Jadi kalau ngeliat timbangan tuh kayak ngeliat sesuatu yang menyeramkan. Nah sebenarnya
Untuk mencegahnya, terutama balita-balita yang atau bayi yang baru lahir, kita harus mengajak komunikasi anak terlebih dahulu dengan cara kita istilahnya komunikasikan kalau misalnya menimbang itu adalah untuk kesehatan dedenya. Jadi kadang orang tua itu berpikiran kalau kita bicara dengan anak, istilahnya kok aneh ya. Misalnya anaknya kan belum bisa mengerti, dalam artian belum bisa membalas perkataan kita. Tapi sebenarnya mereka mengerti posisi atau kondisi tertentu jika orang tuanya istilah mengajak anak untuk berkomunikasi. Jadi kita harus membiasakan tadi seperti Ami Imas bilang ya, kalau makan pun harus istilah mengkomunikasikan kepada anaknya kondisinya, begitu pula dengan penimbangan. Jadi kita harus berkomunikasi kepada anak bahwa Dek, hari ini kita mau posyandu nimbang berat badannya ya, misalnya seperti itu. Nah, atau misal kita bisa juga bikin area penimbangan itu dengan kondisi lingkungan yang menarik. Contohnya dengan memberikan stiker-stiker lucu di area penimbangan, atau yang utama adalah melibatkan orang-orang terdekat si anak untuk juga ikut menimbang, ya, gitu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kapankah balita harus dirujuk ke tenaga kesehatan agar tidak gizi kurang? Nah, pertanyaan ini bagus nih. Biasanya kan orang tua itu lebih fokus kepada membawa anaknya ketika anaknya sakit atau misalnya melakukan imunisasi. Masih ada beberapa yang belum menyadari bahwa anak itu perlu dibawa ke tenaga kesehatan apabila mengalami misalnya penurunan selera makan. Ya, kemudian penimbangan berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut, atau tadi grafiknya tidak mengikuti garis pertumbuhan atau berada di bawah garis merah atau BBM. Nah, masih kita temukan nih ketika posyandu berlangsung, saat ibu kader meminta orang tua untuk merujuk anaknya ke tenaga kesehatan terkait hasil pertumbuhannya, para orang tua tuh langsung kayak cemas nih, khawatir anaknya kok jangan-jangan gizi buruk nih, langsung gitu. Padahal tidak semua balita ya Bunda yang ketika dirujuk oleh kader untuk diminta bertemu dengan tenaga kesehatan langsung dikatakan gizi buruk, tidak seperti itu. Jadi kita harus melakukan juga untuk menyatakan anak tersebut gizi buruk, kita harus melakukan berbagai analisa lebih lanjut. Jadi kayak misalnya kita melakukan pengukuran ulang, ya, kemudian pengecekan kondisi fisik lainnya, seperti itu. Nah, sebenarnya tindakan merujuk balita yang tidak naik berat badannya selama 2 kali berturut-turut atau misalnya berada di bawah garis merah, tidak berselera makan, ini adalah bentuk untuk upaya pencegahan terjadinya masalah gizi yang lebih serius. Nah, selain kondisi kekurangan zat gizi, kondisi apa yang harus dirujuk ke tenaga kesehatan ahli gizi adalah kondisi ketika anaknya berada di posisi pita hijau atau yang kita sebut dengan resiko mengalami obesitas. Jadi anak-anak obesitas ini mungkin Bunda senang ya melihat anaknya lucu, menggemaskan, pipinya berisi, tapi ternyata itu kalau kita biarkan terus-menerus akan membuat pertumbuhan berat badan berlebih ini menyebabkan nanti ketika dewasa anaknya mengalami penyakit tidak menular seperti misalnya diabetes, jantung, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita masih bisa membentuk pola pertumbuhan yang baik untuk anak kita, maka kita harus membiasakan pola hidup sehat sedari kecil. Seperti itu, Mbak Aja. Iya, jadi udah kebayang ya Bunda bagaimana nih kita memantau gizi buah hati kita selama harus di rumah aja. Kan memang dari kami sendiri juga belum tahu nih ya, belum ada bisikan nih kapan kira-kira posyandu akan buka lagi. Dan pasti Bunda pun khawatir kan bawa anak-anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, jika bisa saya simpulkan, nah untuk kesimpulannya adalah jadi pemantauan pertumbuhan harus tetap dilakukan selama di rumah. Seperti misalnya tadi bisa PR biasa yang untuk timbang kamar mandi juga bisa ya, dan juga
meterline untuk yang meterline pakaian bisa, meterline yang bangunan juga bisa, ya. Dan tetap harus di-plotting di KMS-nya biar ketahuan nih pertumbuhannya itu berjalan normal atau tidak. Dan untuk MPASI sendiri, pemberian MPASI harus memperhatikan prosedur, jadwal, dan juga lingkungan makannya. Karena tujuan untuk MPASI sendiri memperkenalkan berbagai macam makanan yang akan berguna atau yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan dari buah hati kita. Ya, dan jika yang lain masih ada pertanyaan dan belum terjawab di pertemuan ini, bisa menghubungi kami di Gizi Tanah Abang melalui WhatsApp di 0815 1777 3536. Saya ulangi lagi di 0815 1777 3536. Sekian dari saya moderator, saya kembalikan kepada host. Silakan Kak Sarah. Mana host-nya? Ayo. Host. Kemudian juga kami mohon maaf jika banyak sekali kesalahan teknis, gangguan teknis, baik itu dari paparan ataupun audionya. Karena jujur memang ini perdana untuk tim Gizi Puskesmas Tanah Abang melakukan webinar virtual ini. Nah, buat Bunda juga kalau misalnya tadi ada yang keskip materinya atau mungkin pengen nonton lagi siaran ulangnya, tenang aja, kita sudah bikin video dan nanti akan kami upload di YouTube Puskesmas Kecamatan Tanah Abang besok hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Boleh juga untuk Bunda bisa follow IG kami Puskesmas Tanah Abang supaya bisa tahu acara-acara yang lainnya ataupun info-info terkait kesehatan lainnya. Ya, sekian acara webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Bunda. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang, Bunda cerdas, balita sehat.